Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah. Semarang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Semarang terletak sekitar 498 km sebelah timur Jakarta, 312 km sebelah barat Surabaya, dan 612 km sebelah barat daya Banjarmasin. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang sebelah selatan, dan Kabupaten Kendala di sebelah barat. Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Loh, kok di sini sendirian? Yang lain pada kemana? Aku coba telepon yang lainnya ya, sebentar. Halo, assalamualaikum. Mas, di mana Mas? Yuk ngumpul ya di sini di Cafe Tiga Surya Gombel di atasnya Alam Indah. Iya. Ya kita bahas lah sebelum kita berangkat ke Badung, kita bahas-bahas ini lagi. Aku tunggu ya Mas. Halo? Oh, kalian di sana? Oke, saya ke sana ya. Halo? Oh, kalian di sana? Oke, kita ke sana. Oke. Di pertemuan malam ini kita akan membahas persiapan kita besok ke Badung ya. Kita lihat ngobrol-ngobrol sedikit lah terkait persiapan nanti kita ke sana. Mungkin terkait inovasinya Pak, kita harus belajar banyak di sana apa inovasi yang ada di Badung. Selain sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Madya Semarang, Kota Semarang juga merupakan pusat perekonomian, perdagangan dan bisnis, yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional, KSN. Peranannya sebagai pusat perdagangan dan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah migrasi masuk, penurunan angka pengangguran, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Teman-teman, ini udah kumpul semua? Kayaknya kurang satu. Kurang satu siapa ya? Anggi. Dipanggil Bang. Oh, udah kan? Ayo Mas. Udah itu Anggi. Itu Mas Anggi datang. Mas Anggi. Ayo Mas Anggi.
Badung merupakan salah satu 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak di bagian paling selatan dari Pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8 derajat 14 kaki 20 inci sampai 8 derajat 50 kaki 52 inci lintang selatan dan 115 derajat 26 menit 51 detik bujur timur. Batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah timur, Kabupaten Tabanan di sebelah barat, serta Samudera Indonesia di sebelah selatan. Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 desa dan 16 kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 km persegi, sedangkan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil. Terkecil dengan luas wilayah 17,52 km persegi. Di samping memiliki desa, kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 banjar adat dan SKA teruna, yaitu kelompok pemuda, pemudi, SKA, yang bernaung di bawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda, di mana desa dinas melayani administrasi pemerintahan, sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya. Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km persegi atau sekitar 7,43% luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km persegi atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km persegi atau sekitar 7,43% luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km persegi atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Atas nama pemerintah masyarakat Badung, saya menyampaikan ucapan selamat datang di Bali dan selamat datang di Badung dan selamat datang di pusat pemerintahan Mangkupraja Mandala. Ada juga perintah desa langsung berbagai harian. Nah, itu yang dikerjakan di tingkat desa. Maunya kita adalah ketika nanti di desa kita habis masih ada residunya itu tanggung jawab kita. Berarti itu sebuah kebijakan dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan pengelolaan sampah atau pengelolaan sampah berarti Pak. Itu berarti endingnya adalah semacam perwal SOP pengelolaan sampah atau bagaimana? Tadi saya belum itu jelas karena nanti karena di sini kan ada beberapa inovasi Pak, ada batik, ada botik, sama lagi saya lupa Pak, dan STSL yang dimaksud itu apakah sebuah kebijakan dari Kepala Dinas yang dituangkan dalam SOP perwal atau bagaimana? Karena itu sangat menarik Pak, karena di situ kan terstruktur, sistematis dan masif ya Pak, dan di situ terdapat kolaborasi kerjasama dari semua stakeholder, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dari pelaku usaha, tentunya seperti itu ya Pak. Sampah-sampah yang berasal dari dapur itu dijadikan hulu. Jadi konsep kami adalah penanganan sampah ini kalau mau kita harus menggunakan terus lebih banyak. Karena misalnya sampah sisa makanan kita apakan? Tidak bisa dibuat sendiri. Nah, sampah-sampah yang ada di Bandung yang volumenya dalam satu hari 500 ton, posisinya sekarang ini masih menyangkut. Nah, sehingga ketika kita bawa ke DSD, bisa dipilah.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan memiliki tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang uraian tugas dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang uraian tugas dinas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati. Pengelolaan sampah untuk masyarakat dengan karakteristik pedesaan di mana memiliki kearifan lokal desa adat dilakukan secara mandiri yang dikoordinir secara kolektif oleh kelompok swadaya masyarakat. Penanganan sampah sudah mulai dilakukan sejak dari sumbernya, di mana masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah untuk selanjutnya dibawa ke bank sampah untuk sampah yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu ada juga penanganan sampah di TPS 3R dan TPST yang residunya kemudian diangkut oleh DLHK ke TPSTN Samtaku. Pengelolaan sampah di hulu tersebut juga dikenal dengan inovasi Badung Bersih berbasis TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ada beberapa inovasi yang telah dilakukan DLHK Kabupaten Badung diantaranya, Badung Bersih berbasis, terstruktur, sistematis, dan masif, Bares berbasis TSM. Yang ramah lingkungan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan RDF, Refuse Derived Fuel. Sistem pengelolaan sampah di wilayah dengan karakteristik perkotaan ini dipilih dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat perkotaan belum optimal dalam melakukan penanganan sampah di sumbernya, 3L, sehingga perlu peran pemerintah daerah melalui DLHK untuk menerapkan sistem Samtaku. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung telah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformatif Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, DS. I. Wayan Puja, MSI, selaku pemimpin telah mencanangkan maklumat pelayanan yang menjadi standar pelayanan instansinya. Seluruh struktur organisasi di bawahnya mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hasilnya, pada tahun 2023 Kabupaten Badung meraih penghargaan berupa trofi Adipura kategori kota kecil untuk periode penilaian tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan juga diberikan kepada Badung, Kabupaten Badung. Siti Nurbaya di Auditorium KLHK Manggala Wanabakti di Jakarta pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Penghargaan diberikan karena Kabupaten Badung dinilai telah mengelola kebersihan wilayahnya secara berkelanjutan. Untuk mempertahankan penghargaan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat kemampuan, kerjasama, sinergi di tingkat internal Dinas LHK, termasuk memperkuat sinergitas antar perangkat daerah. Selain itu, pihaknya juga akan terus membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.